Ternyata, ternyata terbongkar sudah tipu daya dari bapak ini yang mengaku mantan pendeta, guru, gembala, penginjil, mendirikan banyak gereja. Nyatanya hanya bermodal Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Menjadi seorang pendeta bukanlah suatu hal yang mudah karena harus menjalani pendidikan yang sangat lama, 4-5 tahun. Kemudian setelah itu diwisuda dan harus magang atau praktek. Mungkin setiap gereja memiliki aturan berbeda-beda dengan masa praktek ini ya. Ada yang 1 tahun bisa menjadi pendeta muda, ada yang 2 tahun, atau yang 3 tahun, atau bahkan lebih dari itu juga bisa. Barulah dia menjadi seorang pendeta dan menggembalakan jemaat. Menjadi seorang pendeta atau gembala, seharusnya orang itu memiliki kecerdasan. Baik kecerdasan dalam hal berpikir, kecerdasan dalam berkomunikasi, dan kecerdasan dalam emosi, dan juga kecerdasan spiritual. Itu adalah paket lengkap yang menjadi standar yang harus dimiliki seorang pendeta. Namun, belakangan ini marak ada orang yang mengaku mantan pendeta, mantan misionaris, mantan romo, mantan suster, dan mantan-mantan yang lain gitu ya. Nah, padahal setelah diselidiki, orang-orang ini ternyata tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah teologi, bahkan tidak pernah menjadi seorang pendeta, pastor, dan tidak pernah menggembalakan jemaat. Dan dia hanya ngaku-ngaku saja. Paling banter, dia hanya sekolah orientasi melayani atau sekolah pelayan. Dan itu sangat berbeda dengan sekolah tinggi Alkitab. Seperti seorang mualaf berikut ini. Jadi dia mengaku seorang mantan pendeta, penginjil, guru, apalagi banyaklah jabatannya di dalam gereja ya. Dan kemudian dia mualaf masuk Islam. Apa alasannya dan sebenarnya siapa sih orang ini? Apakah dia mantan pendeta? Kibong, kata Denny Siregar. Mari kita bongkar, benarkah dia seorang pendeta? Mari kita melihat video yang pertama berikut ini. Tapi saya masuk Islam itu karena selama 5 malam saya didatangi oleh, kalau orang Islam katakan itu gaib, jadi barang yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Jadi ada yang mengatakan itu adalah malaikat. Jadi selama 5 malam mereka datang kepada saya dan mengajak saya untuk masuk Islam. Jadi saya masuk Islam bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang tidak kelihatan dengan mata jasmani. Dan saya yakin itu adalah para malaikat-malaikat. Dan setelah saya dipertemukan dengan para malaikat-malaikat ini, 2 bulan, selama 2 bulan saya tidak bisa tidur. Selama 2 bulan tidak bisa tidur karena merasa saya ini adalah seorang Kristen. Saya adalah pelayan gereja, bahkan saya di gereja itu sebagai leadership maupun penginjilan di mana-mana. Bahkan kita itu dulu pendiri tempat ibadah di seluruh ruko-ruko di Surabaya. Dan saya juga berasal dari keluarga pendeta, mulai dari kakek saya, bapak saya, dan kami saudara keluarga besar kami adalah pelayan-pelayan gereja, banyak yang jadi pendeta. Saya di Kristen sudah biasa khotbah, saya sudah biasa ceramah, saya di Kristen penggerak gereja, saya di Kristen juga
sebagai pemimpin pemuda dewasa muda, dan saya adalah seorang penginjil. Kami sering membuka gereja-gereja. Bahkan kami membuka gereja di Sulawesi Utara yang paling dalam, daerah Talaut. Di sana masih ada, dan di sana sudah dipegang oleh pendeta-pendeta, khususnya keluarga-keluarga saya. Jadi Bapak ini ngakunya dia ini berasal dari keluarga pendeta. Jadi dari kakeknya, bapaknya, saudara-saudaranya semuanya itu pendeta. Jadi kayak pendeta keturunan bisa ya diwaris-wariskan gitu ya. Dan kemudian dia masuk Islam karena ditemui oleh makhluk gaib. Dan makhluk gaibnya ini juga nggak jelas siapa itu. Tapi menurut Bapak ini makhluk gaibnya adalah malaikat. Dan kemudian dia tadi itu hampir keceplosan sebagai seorang dia kayak mau bilang sebagai seorang muslim gitu ya, tapi tertahan, dan akhirnya dia ngaku seorang Kristen. Nggak tahu sebenarnya Bapak ini Kristen atau muslim gitu ya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa di gereja dia ini adalah seorang pelayan gereja. Kemudian di gereja sebagai leadership. Perhatikan, di gereja dia ini sebagai leadership. Orang ini tidak punya pengertian mengenai leader dan juga leadership. Padahal ini adalah dua kata yang berbeda, yang artinya juga berbeda. Leadership itu adalah kepemimpinan, dan arti dari leadership ini adalah keterampilan atau fungsi manajemen yang dapat mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar dapat menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Dan leader adalah seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin ini harus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, jadi berbeda ya antara leader dengan leadership. Dan kemudian dilanjutkan, setelah dia seorang leadership, dia adalah penginjilan, melakukan penginjilan di mana-mana. Kemudian dia khotbah, pemimpin dewasa muda. Bahkan dia ini adalah seorang pendiri gereja di ruko-ruko, di seluruh ruko-ruko di seluruh Surabaya dan juga di Talaut. Wow, hebat sekali Bapak ini ya. Pekerjaannya ternyata banyak, jabatannya banyak, ketua pemuda dewasa, kemudian leadership, terus penginjil, pendiri gereja-gereja gitu. Apa iya dengan model begini ini dia seorang pendiri gereja-gereja di Surabaya? Dia bilang itu di ruko-ruko di Surabaya, itu berarti kan banyak ya. Untuk mendirikan satu gereja aja loh susah. Bapak ini mendirikan di semua ruko-ruko di Surabaya katanya. Ini kelihatan kalau Bapak ini seorang pembohong alias tukang ngibul. Nggak mungkin Bapak ini bisa melakukan pekerjaan seperti itu di Surabaya. Bahkan dia juga mendirikan gereja di Talaut katanya. Aduh, besar sekali lah omongan Bapak ini ya. Saya paham kalau seorang mualaf itu harus mengaku sebagai orang yang besar, mantan pendeta, mantan romo, dan lain sebagainya gitu ya. Supaya begitu dia mualaf mendapat pekerjaan yang sesuai dengan pengakuannya itu. Langsung jadi ustadz, diundang sana sini, di masjid, ceramah, dapat amplop. Nah, mungkin begitu motivasinya. Dan ini adalah puncaknya mengenai identitas Bapak ini. Benarkah dia seorang pendeta? Mari kita melihat video berikut ini yang akan mengungkap siapa Bapak ini sebenarnya. Jadi Ustadz Farisi Aris ini jabatan katakanlah itu di gereja itu apa? Gereja penginjil, pendeta? Iya. Kalau kami dulu sekolahnya kan sekolah pelayan. Sekolah pelayan. Sekolah pelayan itu menguasai seluruh pelayanan. Itu setingkat apa? Ya, itu setingkat gembala ya. Nah, jadi setingkat gembala. Nah, itu iya setingkat sarjana. Karena kita sekolah kan 4 tahun itu. Saya dulu tahun 89 itu kita sekolahnya School of Ministry. Jadi School of Ministry itu sekolah pelayanan, sekolah pengembalaan. Jadi
Ya itu, ya di Surabaya. Ya di Surabaya. Jadi sekolah pengembalaan itu, sekolah pelayanan itu menguasai segala hal, baik penginjil dan pengembala maupun jadi guru, itu semuanya dikuasai. Jadi semuanya menguasai itu. Dan kita waktu sekolah itu prakteknya penginjilan, harus membawa satu jiwa dari orang Muslim atau dari siapa saja di luar Kristen untuk masuk Kristen. Terus kalau praktek penyembuhan, berdoa harus orang itu sembuh. Nah itu, jadi apa namanya, praktek-praktek dalam sekolah pelayanan itu seperti itu. Ternyata Bapak ini hanya lulusan sekolah pelayan Betani. Dan lulusan sekolah pelayan itu biasanya dari jemaat awam. Karena sekolah pelayan itu berbeda dengan sekolah tinggi Alkitab. Itu jauh berbeda. Sekolah pelayan itu ya hanya mempersiapkan jemaat awam untuk terlibat dalam membantu pelayanan di gereja, membantu tugas gembala di dalam pelayanan di gereja. Jadi dia bukan gembala, dia bukan pendeta, dia tidak memegang kekuasaan di dalam gereja. Dan ada yang janggal dalam sertifikat yang ditunjukkan tadi itu ya. Yang pertama, itu hanya fotokopi, terkesan itu print-printan sendiri dan diisi sendiri. Kedua, kolom fotonya tidak ada foto Bapak ini. Dan Bapak ini tadi ngaku bahwa sekolah pelayan ini setingkat sarjana atau gembala yang nanti akan menjadi seorang gembala, melayani di bidang penggembalaan, kemudian menguasai segala hal penginjilan, gembala, dan menjadi seorang guru. Wow. Padahal kalau dilihat dari sertifikatnya ya, sekolah pelayan ini tadi itu hanya belajar 4 pelajaran, yaitu tentang keselamatan, Roh Kudus, kesembuhan ilahi, dan second coming atau kedatangan Yesus yang kedua. 4 pelajaran ini adalah dasar kalau kita belajar Alkitab, teologi gitu ya. Ini hanya kulit-kulit luar yang paling luar. Jadi ini bukan sekolah pendeta, bukan sekolah gembala. Sekolah ini biasanya hanya 1-3 bulan saja untuk memperlengkapi seseorang menjadi pelayan di gereja. Ingat ya, melayani di gereja tidak berarti dia itu adalah seorang pendeta atau gembala jemaat. Ternyata terbongkar sudah tipu daya dari Bapak ini yang mengaku mantan pendeta, guru, gembala, penginjil, mendirikan banyak gereja. Nyatanya hanya bermodal fotokopian piagam, apa ya namanya? Piagam ya itu tadi ya. Kayak ini piagam sekolah pelayan. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita, mencerdaskan kita semuanya bahwa mualaf itu banyak bohongnya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.